Halo warga intelektual sekalian, kemarin ada yang request subscriber channel ini, ada yang request, "Bang, bahas ini dong, bahas kenapa orang Indonesia itu takut dengan sumpah pocong." Jadi kalau saya perhatikan ya, orang Indonesia itu sangat takut yang namanya dengan sumpah pocong, ya, tapi tidak takut dengan korupsi Al-Quran. Jadi ini semacam uh, anomali ya. Kita takut dengan sumpah pocong, tapi tidak takut dengan korupsi Quran. Kita takut dengan pocong, kita takut dengan daging babi, tapi kita tidak takut dengan korupsi, tidak takut dengan yang namanya uang haram. Jadi menurut saya ini sesuatu keanehan yang terjadi di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita takut dengan pocong? Apakah pocong itu terbukti secara ilmiah? Apakah pocong itu bisa dibuktikan melalui data gitu, melalui fakta? Apakah ada orang yang melihat pocong? Apakah pocong itu ada di luar negeri? Bagaimana data yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, pocong itu tidak terbukti secara ilmiah, nggak ada. Nggak ada data yang mengatakan bahwa pocong itu ada. Nggak ada orang yang bisa ngerekam pocong juga. Karena apa? Karena yang namanya hantu, ya, jin, sundel bolong, ya, gundorowo, dan lain sebagainya, itu semacam ya ilusi ketakutan yang ada di otak manusia. Semacam imajinasi manusia. Pada datanya, pada faktanya, kita tidak pernah yang namanya melihat pocong. Nggak pernah. Nggak ada. Nggak ada data yang mengatakan bahwa pocong itu ada. Nggak ada. Tapi anehnya orang Indonesia itu sangat takut yang namanya pocong. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena faktor media, terutama film. Jadi film-film di Indonesia itu nggak jauh dari yang namanya film ajab, film pocong, siksa kubur, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pada dasarnya kita adalah masyarakat yang sangat-sangat takut akan kematian, ya. Dan kita adalah masyarakat yang sangat religius. Ini berhubungan ya, masyarakat yang religius dengan ketakutan terhadap pocong. Kalau masyarakat kita itu berpikirnya rasional gitu ya, masyarakat kita itu eh, banyak yang cerdas misalnya, maka tidak akan ada yang percaya dengan pocong ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa orang Indonesia itu sangat takut dengan pocong itu karena SDM rendah. Saya tidak pernah menemukan orang yang SDM-nya tinggi tapi takut pocong, nggak pernah. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa semua yang percaya pocong itu bodoh. Nggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi mereka biasanya mempercayai sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Nggak ada tuh pocong saya pernah menemukan di jalan, nggak pernah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya, kamu nggak bisa lihat pocong itu karena kamu nggak percaya agama. Ada tuh ya, yang ngomong seperti itu. Kamu nggak bisa lihat pocong itu karena kamu tidak beriman gitu. Jadi di Indonesia itu ya, kalau kita tidak percaya hantu, maka kita akan dikatakan sesat. Padahal hantu itu nggak ada. Kenapa orang Indonesia itu percaya dengan hantu gitu, percaya banget gitu. Tidak hanya percaya, tapi banget gitu. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ya percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Jadi ini berhubungan dengan agama, lagi-lagi berhubungan dengan agama. Kalau saya perhatikan ya, biasanya negara yang sangat religius itu, yang sangat si paling beragama itu, sangat percaya yang namanya hantu. Di negara maju, negara-negara yang sudah maju ya pemikirannya, di sana banyak masyarakat SDM tinggi, mereka tidak percaya yang namanya hantu. Kalau misalnya mengatakan, oh orang Cina masih ada tuh film-film hantu, di negara maju juga ada film hantu seperti Ghost Rider dan sebagainya. Itu cuma hiburan guys. Ya, saya tidak menyangkal itu. Tapi itu sekedar hiburan, nggak lebih daripada hiburan. Sementara di Indonesia ya, hantu itu dipercaya oleh banyak orang dan mereka ya mempercayai sampai di kehidupan nyata. Misalnya nih ya, ada pohon tumbang misalnya. Warga kono pasti banyak yang mengatakan seperti ini ya. Oh, itu ada penunggunya. Ya karena penunggunya marah. Oh, di situ ada gundurawo. Oh, di situ adalah pocong dan lain sebagainya. Ada berbagai macam alasannya. Inilah yang disebut dengan logika mistika. Ya,
Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Tan Malaka. Tan Malaka mengatakan, orang Indonesia itu sampai kiamat pun tidak akan bisa maju kalau percaya yang namanya logika mistika. Jadi kalau misalnya ada tumbang pohon ya, di situ ada penunggunya, ada pocongnya, maka kita tidak pernah yang namanya introspeksi diri. Bisa aja pohon itu tumbang karena apa? Karena longsor ya. Karena apa? Ya karena mungkin ada sengatan listrik ya. Karena apa? Karena sungai meluap dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tidak akan mengerti yang namanya sebab akibat ya. Di Indonesia itu ya kalau banjir, oh itu penunggunya marah, padahal karena kita buang sembarangan ke sungai makanya banjir kan. Jadi kita tidak pernah mengerti yang namanya kausalitas ya atau sebab akibat. Kemudian kenapa orang Indonesia itu cenderung ya kalau misalnya nih ada masalah ya, kalau saya perhatikan ya banyak tuh viral di media sosial ya, misalnya ada orang yang mencuri nggak mau ngaku misalnya. Kemudian ada orang yang melakukan kejahatan, nggak mau ngaku, lalu diambil, semacam kain kafan ya, kemudian dikafani dan diambil sumpah pocong. Biasanya dipaksa untuk bersumpah bahwa pelakunya bukan dia. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Indonesia itu melakukan hal sekonyol ini? Kalau dilihat oleh orang-orang yang tinggal di negara maju, kita itu primitif guys, malu kita sebenarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor psikologi ya. Jadi psikologi manusia itu ya, terutama orang Indonesia itu kalau misalnya ditakut-takuti dengan sumpah pocong itu, maka dia akan ngaku itu secara psikologi ya. Ya. Dan ini juga ya kalau saya perhatikan di Indonesia itu yang dipercayai kurang lebih ya kalau saya perhatikan itu 70% orang Indonesia masih percaya yang namanya sumpah pocong. Lalu kapan ini berakhir? Kenapa orang Indonesia itu percaya yang namanya sumpah pocong? Kapan ini berakhir? Kalau dugaan saya ini nggak akan berakhir, tapi jumlahnya mungkin akan turun ya. Jadi kalau jumlah yang tidak percaya pocong di Indonesia itu misalnya jumlahnya sekitar 80% atau 70%, nah itu tanda-tanda kita akan segera menjadi negara maju. Justru kalau saya perhatikan ya di negara maju itu ya nggak banyak orang yang percaya dengan hantu pocong. Sementara di negara-negara yang kurang maju itu biasanya percaya yang namanya hantu-hantu dan pocong. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita secara psikologis takut dengan hantu atau pocong ini? Karena kita percaya dengan hoax ya. Pocong itu kan hoax kan, nggak benar-benar nyata gitu. Kenapa kita percaya dengan hoax? Apa alasannya? Ya karena media ya, lagi-lagi film-film hantu ya. Jadi berdasarkan data, film yang paling laris atau yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia itu adalah film horor atau film hantu, yaitu berjudul KKN Desa Penari. Sampai sekarang pun film yang diminati di bioskop itu adalah film hantu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita banyak percaya dengan hoax ya. Jadi perbedaan daripada negara maju dengan negara yang tidak maju seperti Konoha itu, di negara maju lebih suka yang namanya film dokumenter ya. Kemudian film-film yang berbau sains ya. Kemudian film-film eh, yang berbau tentang teknologi dan lain sebagainya. Tapi kalau di negara yang SDM-nya rendah, mereka tidak bisa ya, nalar mereka nggak nyampe ya kalau mereka nonton film dokumenter gitu, film sains dan lain sebagainya. Mereka nggak mampu ya. Mereka nggak mampu mendebat itu gitu. Kita lebih enak ya bicara tentang hantu ya. Teman-teman saya tuh banyak tuh ya kalau ya zaman dulu waktu saya sekolah SMP, SMA, kalau bicara hantu tuh aduh nggak ada habis-habisnya. Ini nanti bicara hantu, ya si B bicara hantu, si C bicara hantu, tapi nggak ada satupun yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kalau untuk seru-seruan mah nggak jadi masalah, tapi yang jadi permasalahan kan banyak orang ketakutan gitu. Banyak orang ketakutan dengan hantu. Kemudian secara antropologi ya, karena channel ini banyak membahas tentang antropologi ya. Secara antropologi kenapa kita takut dengan hantu itu? Kenapa? Karena daerah tropis ya. Jadi daerah kita itu adalah daerah tropis ya. Di
daerah kita itu kan banyak tuh ya seperti pohon ya, tempat-tempat gelap, jurang, dan lain sebagainya. Kenapa kita percaya hantu? Karena kalau kita melihat yang namanya kegelapan itu, kita berpikir ya, secara naluri ya, kita berpikir, "Oh, di sini sepertinya ada hantu. Seperti di sini ada jin buang anak," dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan Eropa misalnya, Eropa itu kan nggak terlalu seperti Indonesia ya, banyak hutan ya. Di sana ada salju, memutih ya. Jadi di sana nggak terlalu dipercaya hantu, mana kan tempatnya terang semua, nggak terlalu gelap kan, ya. Jadi setiap daerah-daerah itu punya hantunya masing-masing. Kalau saya perhatikan hantu-hantu di Indonesia itu seperti Gundurwo misalnya, Sundel Bolong, Pocong dan lain sebagainya ya. Kenapa orang Indonesia itu percaya dengan Gundurwo? Karena Gundurwo itu berasal dari pohon ya. Pohon itu kan gelap ya. Sebenarnya tujuannya ada ini juga sebenarnya tujuan baiknya juga ya. Kenapa orang itu ditakut-takuti dengan hantu? Biar kita nurut sebenarnya, semacam kontrol sosial. "Lu jangan kencing di sini ya, di pohon ini, di situ ada gundurwonya. Lu jangan nebang pohon ini ya, hutan ini ya, di sini ada penunggunya." Sebenarnya tujuannya baik sebenarnya ya. Sementara kalau kita perhatikan ya, di negara-negara yang sudah maju itu di negara-negara Skandinavia, negara Eropa itu mereka nggak percaya yang namanya hantu. Ya, mereka berpikirnya itu sangat rasional. Jadi perbedaan yang sangat signifikan kita dengan orang-orang Eropa itu, kita berpikirnya itu nggak kausalitas gitu, nggak ada sebab akibat, nggak logis. Kita percaya yang namanya hantu, hoax, dan sebagainya. Sementara orang-orang yang tinggal di negara maju itu mereka nggak percaya yang namanya hantu-hantu. Dan anehnya kalau saya perhatikan, ya, biasanya negara yang suka percaya dengan hantu-hantu itu, biasanya negara mereka itu sangat religius kalau saya perhatikan. Saya nggak tahu ini kebetulan atau tidak. Ya, negara yang sangat religius itu biasanya percaya dengan yang namanya hantu-hantu. Saya nggak tahu apakah ada hubungan agama dengan hantu-hantu. Silahkan di ini sendiri ya, disimpulkan sendiri ya. Dan tersahabat yang tulis video kalau tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi kenapa orang Indonesia itu percaya dengan sumpah pocong itu ada hubungannya dengan agama, ya, ada hubungannya dengan logika mistika, ada hubungannya dengan mistis, ada hubungannya dengan sesuatu yang berbau hoax ya. Ya walaupun pejabat kita itu tidak percaya ya, banyak yang tidak percaya dengan hantu sebenarnya. Ya, makanya mereka korupsi yang namanya apa? Korupsi, kitab suci dikorupsi, ya, Al-Quran dikorupsi, ya, dan haji dikorupsi, ya. Banyak di antara mereka yang tidak percaya yang namanya agama, tapi mereka itu menutup ya, menutup mata orang untuk mempercayai mereka itu supaya beragama gitu. Mereka kamuflase gitu, ya, bahasa gaulnya kamuflase ya, ngebunglon ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.